Ronaldo gol salto di usia 40 tahun. AC Milan menangi derby della Madonnina. Hat-trick Eze bawa Arsenal kedinginan. Madrid terus tersendat, selisih cuma 1 poin. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Royal Antwerp menjamu FC Vidender pada lanjutan Liga Belgia di markas Antwerp. Dender membuka keunggulan lebih dulu pada menit ke-50 lewat David Toszewski. Antwerp membalas di menit ke-76 melalui Kiki Koyate memanfaatkan bola liar di dalam kotak penalti. Ragnar Oratmangon memastikan 3 poin Dender. Menit ke-88 ia melepaskan tendangan kaki kiri yang bersarang ke gawang. Hasil ini menjadi kemenangan pertama Dender dari 15 laga musim ini. Mereka masih berada di dasar klasemen dengan 8 poin. RB Leipzig menjamu Werder Bremen di Red Bull Arena. Kebuntuan pecah pada menit ke-58. Forzan Hasan Ouedraogo melepaskan tembakan keras ke pojok kiri atas, tak mampu dijangkau Berghuis. Leipzig menutup laga lewat gol kedua di menit ke-80. Situasi sepak pojok menciptakan bola liar di kotak penalti dan Xaver Schläger bergerak paling cepat untuk menyambar bola ke gawang. Berkat hasil ini, Leipzig berada di posisi kedua klasemen Bundesliga dengan 25 poin, sedangkan Bremen berada di posisi ke-9 dengan 15 poin. Lille menjamu Paris FC di Ligue 1 dengan kemenangan 4-2. Paris FC sempat unggul lebih dulu pada menit ke-11 lewat Willem Goebbels memanfaatkan bola muntah. Lille menyamakan kedudukan pada menit ke-34 melalui Olivier Giroud yang memanfaatkan umpan Perrault. Olivier Giroud kemudian membawa Lille unggul 2-1 lewat eksekusi penalti pada menit ke-67. 3 menit kemudian, Aissa Mandi menambah keunggulan Lille menjadi 3-1 lewat sundulan ke gawang kosong. Paris sempat memperkecil ketertinggalan menjadi 2-3 lewat Lohan Dauket pada menit ke-84. Lille memastikan kemenangan 4-2 di masa tambahan lewat penalti Marius Boroholm. Berkat hasil ini, Lille berada di posisi keempat klasemen Liga Prancis dengan 23 poin, sedangkan Paris FC berada di posisi ke-12 dengan 14 poin. Lazio menjamu Lecce di Stadio Olimpico. Tuan rumah membuka keunggulan pada menit ke-30 lewat Matteo Guendouzi yang menyambar umpan tarik Thomas Basic. Di babak kedua, Lazio sempat menambah gol lewat Boulaye Dia, namun dianulir. Gol kedua akhirnya hadir di menit ke-90 plus 5. Tijani Noslin menyundul bola dari jarak dekat setelah tembakannya sebelumnya ditepis Falcon. Berkat hasil ini, Lazio berada di posisi ke-7 klasemen Serie A dengan 18 poin, sedangkan Lecce tertahan di posisi ke-16 dengan 10 poin. Cremonese menjamu AS Roma di Stadio Giovanni Zini. Tim tamu membuka keunggulan pada menit ke-17 lewat Mathias Soul yang menuntaskan dengan sepakan ke pojok kiri. Roma memperlebar jarak. Menit ke-64, Evan Ferguson memaksimalkannya dengan tembakan ke pojok kanan. Wesley menambah keunggulan tim tamu. Ia menuntaskan aksinya dengan chip melewati Audero. Cremonese mendapat gol balasan di masa tambahan waktu via sundulan Francesco Foligno pada menit ke-93. Dengan hasil ini, AS Roma berada di puncak klasemen sementara Serie A dengan 27 poin dari 12 laga. Cremonese berada di posisi ke-11 dengan 14 poin. Derby della Madonnina antara Inter Milan versus AC Milan berlangsung di Stadion Giuseppe Meazza. Pertandingan berlangsung ketat. Laga berakhir 0-0 hingga turun minum. Gol tunggal tercipta di menit ke-54. Christian Pulisic menaklukkan Jan Sommer lewat serangan cepat. Inter mendapat penalti menit ke-69, tapi Hakan Calhanoglu gagal menaklukkan Maignan. Dengan hasil ini, Milan naik ke posisi kedua klasemen dengan 25 poin dari 12 laga, sementara Inter tertahan di peringkat keempat dengan 24 poin. Massimiliano Allegri resmi mencatat 100 kemenangan di semua kompetisi bersama AC Milan usai mengalahkan Inter, menjadikannya pelatih ke-7 yang mencapai prestasi ini setelah Carlo Ancelotti, Nereo Rocca, Fabio Capello, Stefano Pioli, Nils Lindholm, dan Arrigo Sacchi. Di bawah kepemimpinannya, Milan kini mencatatkan 11 pertandingan tanpa kekalahan dengan transformasi kiper Mike Maignan, bek Emiliano Martinez, dan penataan taktik yang membuat lini serang lawan Inter kesulitan. Allegri juga berhasil memperkuat disiplin tim dan menunjukkan dominasi strategi sejak menit pertama hingga akhir laga. Leeds United menjamu Aston Villa di Elland Road dalam lanjutan Premier League. Tuan rumah memimpin lebih dulu pada menit ke-10 lewat Lucas Nmeika. Villa menyamakan kedudukan di menit ke-48. Morgan Rogers di tiang dekat untuk mengubah skor menjadi 1-1.
Pada menit ke-67, Villa berbalik unggul 2-1. Rodgers mengeksekusi bola mati dan tak terjangkau Lucas Perry. Berkat hasil ini, Aston Villa berada di posisi keempat Liga Inggris dengan 21 poin, sedangkan Leeds berada di posisi ke-18 dengan 11 poin. Arsenal versus Tottenham di Liga Inggris berlangsung di Emirates Stadium. Tuan rumah membuka keunggulan di menit ke-36 lewat Leandro Trossard. Arsenal mengadakan skor menjadi 2-0 pada menit ke-41 melalui Eberechi Eze yang mencocor bola. Di awal babak kedua, tepat hitungan detik setelah kick-off, Eze kembali mencatatkan namanya di papan skor. Tottenham memperkecil jarak di menit ke-55 lewat percobaan jarak jauh Richarlison yang mengarah ke gawang. Arsenal kembali menjauh 4-1 pada menit ke-76. Eze menuntaskan umpan Trossard untuk melengkapi hat-trick. Hasil ini membuat Arsenal berada di puncak klasemen dengan 29 poin, sementara Tottenham berada di posisi ke-9 dengan 18 poin. Eberechi Eze menunjukkan prestasi luar biasa di derby London Utara North London Derby, mencetak hat-trick pada debutnya melawan Tottenham Hotspur. Menurut data dari Optajo, Eze menjadi pemain pertama yang mencetak hat-trick di NLD debutnya dan pemain Inggris pertama melakukannya sejak 1991. Gol-golnya juga menandai hat-trick ke-400 dalam sejarah Premier League, serta yang keempat dalam pertemuan kompetitif antara Arsenal dan Spurs setelah Ted Drake 1934, Terry Dyson 1961, dan Alan Sunderland 1978. Eze kini menjadi pencetak hat-trick ke-23 berbeda bagi Arsenal di Liga. Leandro Trossard kembali membuktikan pengaruhnya di Arsenal. Golnya ke gawang Tottenham Hotspur membuat catatan impresif tetap utuh. Arsenal tak pernah kalah dalam 32 pertandingan ketika Trossard mencetak gol di semua kompetisi. Hingga kini, Trossard telah mencatatkan 15 gol dan assist di Premier League sepanjang 2025. Menjadi pemain Arsenal dengan kontribusi terbanyak musim ini. Rekor konsistensi ini menegaskan peran kunci Trossard dalam performa Arsenal, sekaligus meningkatkan reputasinya sebagai mesin serangan andalan tim. Real Betis menjamu Girona di Estadio de la Cartuja. Dalam lanjutan La Liga, Girona lebih dulu unggul pada menit ke-20 melalui Vladislav Vanat yang memanfaatkan umpan Bryan Gil. Los Verdi Blancos berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-75 lewat sundulan Diego Gomez memanfaatkan sepak bocok Isco. Real Betis harus bermain dengan 10 orang setelah Antony di kartu merah di menit ke-90+1. Berkat hasil ini, Real Betis berada di posisi kelima klasemen La Liga dengan 21 poin, sedangkan Girona berada di posisi ke-18 dengan 11 poin. Getafe versus Atletico Madrid di La Liga berlangsung di Estadio Coliseum. Duel ketat sejak menit awal menghadirkan peluang di kedua sisi. Kebutuhan babak pertama belum terpecahkan. Gol baru datang pada menit ke-82. Umpan tarik Giacomo Raspadori justru berbuah gol bunuh diri Domingos Duarte yang membuat Atletico unggul 1-0. Hasil ini membuat Atletico tetap berada di peringkat keempat klasemen La Liga dengan 28 poin dari 13 laga. Getafe tertahan di posisi ke-7 dengan 17 poin. Kapten Atletico Madrid Koke mencetak tonggak sejarah dengan menjadi pemain pertama yang tampil 700 kali untuk klub. Momen bersejarah ini terjadi saat La Liga melawan Getafe, tim yang juga dihadapi Koke pada debutnya di musim 2009-2010. Produk Akademi Atletico ini telah memenangkan 8 trofi bersama Diego Simeone, termasuk 2 La Liga, 2 Liga Eropa, dan 1 Copa del Rey. Dari 700 penampilan, Koke mencetak 48 gol dan 114 assist, membukukan 415 kemenangan. Konsistensi dan loyalitasnya menjadikan Koke simbol Atletico Madrid yang tak tergantikan. LC versus Real Madrid di La Liga 2025-2026 berlangsung di Stadion Martínez Valero. Tuan rumah unggul lebih dulu pada menit ke-53 melalui Alaik Febas yang menuntaskan umpan Valera. Real Madrid menyamakan kedudukan di menit ke-78 lewat Dean Huijsen hasil dari assist Jude Bellingham. Namun LC kembali unggul 2-1 pada menit ke-84 melalui gol yang dicetak oleh Alvaro Rodriguez. Skor kembali imbang 2-2 pada menit ke-82 setelah Jude Bellingham memaksimalkan umpan Kylian Mbappe. Hasil ini membuat Real Madrid naik ke puncak klasemen dengan 32 poin dari 13 laga, sementara LC menempati posisi ke-11 dengan 16 poin. Real Madrid kembali gagal meraih kemenangan setelah ditahan imbang 2-2 oleh LC dalam laga La Liga. Dengan hasil ini, Los Blancos kini sudah 3 pertandingan beruntun tanpa kemenangan, bahkan sempat dikalahkan tim seperti Liverpool. Hasil seri ini membuat Madrid masih kokoh di puncak klasemen dengan 32 poin, tetapi keunggulan mereka kini tipis, hanya 1 poin di atas Barcelona, dan Los Blancos masih harus menghadapi 3 laga tandang berat ke depan melawan Olympiacos,
Girona, dan Athletic Club. Rodrigo kini hanya terpaut satu pertandingan dari memecahkan rekor sejarah Real Madrid sebagai penyerang dengan rangkaian pertandingan resmi tanpa mencetak gol. Pemain Brazil ini sudah 29 laga beruntun gagal membobol gawang lawan, total 1.321 menit di semua kompetisi, menurut laporan dari situs resmi Real Madrid. Jika gagal mencetak gol di laga berikutnya, Rodrigo akan menyamai catatan Rafa Maranon yang 29 laga tanpa gol, 1.416 menit, dan mendekati Mariano Diaz yang 30 laga 986 menit. Al-Nassr menghadapi Al-Khaled di Al-Awal Park. Tuan rumah membuka keunggulan pada menit ke-39 lewat Joao Felix yang menyelesaikan peluang di kotak penalti. 3 menit kemudian, Wesley menggandakan skor menjadi 2-0 melalui penyelesaian jarak dekat. Di awal babak kedua, Al-Khaled memperkecil jarak pada menit ke-47 melalui Murad Al-Hawsawi. Al-Nassr kembali menjauh di menit ke-77 ketika Sadio Mane mengonversi umpan Nawaf Bousal. Cristiano Ronaldo menutup pertandingan pada masa tambahan waktu lewat sentuhan akhir. Hasil ini membuat Al-Nassr tetap memimpin klasemen Liga Arab Saudi dengan 27 poin dari 9 pertandingan, sementara Al-Khaled tertahan di papan tengah. Cristiano Ronaldo sudah berusia 40 tahun, walaupun tak muda lagi, dia baru saja mencetak gol salto. Ronaldo mencetak gol penutup di injury time. Dia menyambut umpan silang dari Nawaf Bousal dengan bicycle kick atau dikenal sebagai tendangan salto. Lesakan tersebut juga membawa Ronaldo semakin dekat dengan target 1000 gol dalam karirnya. Kini perolehan gol sang kapten timnas Portugal telah menyentuh 954 butir. Gol tersebut sekaligus menjadi yang ke-10 baginya di pentas Liga Arab Saudi musim ini dari 9 penampilan. Bintang Santos Neymar dipastikan absen pada laga krusial menghadapi Internasional akibat ketidaknyamanan di lutut kiri yang sebelumnya menjalani operasi ligamen. Masalah ini pertama kali dirasakan Neymar saat imbang 1-1 kontra Mirassol, namun ia tetap bermain hingga akhir pertandingan. Pemain asal Brazil ini juga tidak mengikuti sesi latihan Jumat dan Sabtu. Menurut laporan Lucas Massetti, lutut Neymar sulit ditekuk. Meski cedera ini belum dianggap serius, peluangnya tampil di Beira Rio tetap ada, namun kecil. Fenerbahce dikabarkan menaruh minat pada bek tengah Borussia Dortmund, Niklas Süle, sebagai bagian dari upaya klub menantang gelar Super League. Bek 30 tahun ini musim ini minim bermain akibat cedera jari kaki dan kontraknya dengan Dortmund akan habis pada 30 Juni 2026. Pelatih Fenerbahce, Domenico Tedesco, yang pernah bekerja sama dengan Süle di Hoffenheim, dikabarkan ingin reuni dengan bek berpengalaman ini. Masih belum jelas apakah Süle memilih tetap di Liga Eropa atau mengakhiri karirnya di klub lain demi pertimbangan finansial. Jadon Sancho dikabarkan bersedia memangkas setengah gajinya untuk kembali secara permanen ke Borussia Dortmund. Lapor Bild, winger asal Inggris itu menetapkan beberapa syarat: jaminan starter reguler, komunikasi rutin dengan manajemen olahraga, serta kesempatan berlaga di kompetisi Eropa. Saat ini, Sancho dipinjamkan ke Aston Villa dari Manchester United yang ingin segera melepasnya, bahkan kemungkinan gratis transfer. Dortmund memantau situasi dengan hati-hati, mengingat catatan apiknya sebelumnya di klub dengan 53 gol dan 67 assist dalam 158 laga. Barcelona tengah aktif mengupayakan perpanjangan kontrak bek Eric Garcia. Menurut jurnalis Fabrizio Romano, Garcia yang menunjukkan performa solid di lini belakang sebelumnya nyaris pindah ke Como Januari lalu. Dengan kesepakatan disebut hampir 90% rampung dan tiket penerbangan ke Italia sudah dipesan untuk pemeriksaan medis. Intervensi manajer Hansi Flick membuat transfer itu batal, dan kini Barca kembali menegaskan pentingnya Garcia dalam rencana klub. Meski sempat dikaitkan dengan Paris Saint-Germain, fokus Garcia tetap pada negosiasi kontrak baru bersama Barcelona. Robert Lewandowski menegaskan niatnya untuk terus bermain di level tertinggi meski kontraknya dengan Barcelona hanya tersisa hingga musim panas 2026. Menurut jurnalis Fabrizio Romano, rumor soal pensiun Lewandowski akhir musim ini tidak benar. Striker 37 tahun ini tetap termotivasi untuk berkontribusi bagi klub. Agen Lewandowski, Vini Zahawi, juga membantah isu kepindahan Januari sebagai sepenuhnya salah. Sementara Lewandowski ingin menutup babak di Catalonia dengan performa maksimal di La Liga dan Liga Champions. Gelandang Barcelona Pedri akan ikut rombongan tim ke London pekan ini meski dipastikan tidak bermain saat menghadapi Chelsea di Liga Champions. Menurut jurnalis Javi Miguel, kehadiran Pedri hanya untuk merayakan ulang tahunnya pada Selasa dan menghabiskan waktu dengan rekan setim. Peluangnya tampil sama sekali tidak mungkin mengingat ia masih menjalani pemulihan cedera. Absennya Pedri menjadi kendala tambahan bagi pelatih Hansi Flick. Meski begitu, Barcelona menilai kehadiran Pedri penting untuk menjaga kedekatannya dengan tim selama pekan krusial di Eropa.
Real Madrid mengeluarkan permintaan maaf setelah menggunakan foto pemain yang salah dalam video tribun untuk mendiang Diego Jota dan saudaranya Andre Silva. Video yang ditayangkan pada rapat umum tahunan klub menampilkan Jota bersama gambar Andre da Silva, penyerang LC dan Portugal, bukannya Andre Silva saudara Jota yang meninggal dalam kecelakaan mobil Juni lalu. Klub Spanyol itu menyatakan penyesalannya melalui pernyataan resmi di X, sekaligus meminta maaf kepada LC dan pemainnya. Liverpool FC menegaskan bahwa mereka tidak sedang mempertimbangkan untuk memecat pelatih Arne Slot, meskipun timnya kalah 8 kali dari 11 pertandingan terakhir. Hal ini disampaikan oleh jurnalis terpercaya Fabrizio Romano melalui saluran YouTube-nya bahwa pemilik klub tidak dalam pembicaraan dengan manajer lain saat ini. Slot tetap dipercaya karena keberhasilannya mengantar Liverpool jadi juara Premier League musim lalu setelah era Jurgen Klopp, namun tekanan akan meningkat jika performa tidak segera membaik. Manchester United dikabarkan ingin mempertahankan Casemiro di musim depan, namun kesepakatan tergantung pada kesiapan gelandang Brazil itu menerima pengurangan gaji. Menurut Fabrizio Romano melalui kanal YouTube-nya, satu-satunya cara Casemiro tetap di Old Trafford adalah dengan kondisi gaji yang berbeda, atau ia bebas meninggalkan klub musim panas mendatang. Saat ini, belum ada angka resmi terkait gaji Casemiro, tetapi diperkirakan mencapai minimal 300.000 pound sterling per minggu. Klub Inggris itu tampak serius ingin mempertahankan pengaruh Casemiro sambil menyesuaikan finansial mereka. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.